Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa adimina wa maulana Muhammadin nabiyil a'zam war rasulil afkham wal imamil muqaddasil aqdam wa ala alihi wa sahbihi alladhi kanu fil maqamil mukarram. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke zat Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan nikmat yang tidak bisa terukur, sehingga kita dapat bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan nikmat beribu-ribu nikmat, sehingga tidak ada detik dan menit terkecuali di dalam detik dan menit itu ada nikmat dari Allah untuk kita. Tidak ada detik dan menit terkecuali di dalam detik dan menit itu ada kasih sayang Allah untuk kita. Tak lupa salawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada Nabi terhormat, pimpinan berpangkat anti maksiat, pimpinan sejati anti diganti-ganti, pimpinan ternama anti durhaka, yakni Habibi wa Habibana Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Di dunia ini terdapat banyak sekali makhluk yang diciptakan oleh Allah Sang Maha Penakluk, yang tak pernah tidur dan yang tak pernah ngantuk, dari yang baik sampai yang buruk. Hanya satu yang dapat membedakan antara manusia dan makhluk yang lainnya. Apa yang dapat membedakan antara manusia dan makhluk yang lainnya? Yang membedakan antara makhluk lainnya dan manusia yaitu akal. Dengan akal manusia dapat berpikir, meraih berbagai macam keilmuan, sehingga dengan ilmu manusia akan mendapatkan segalanya. Dan yang paling utama, dengan ilmu kita dapat sampai kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ghazali berkata dalam kitab At-Tibrul Masbuk, qala an-nabiyyu ma qasamallahu li'ibadihi khairun minal aqli wan naumul aqili khairun min ibadatil jahili wal aqilul mukhtiru khairun minal jahilis saimi wa dha'kun aqili khairun min bukail jahili. Nabi bersabda, Allah tidak akan memberikan sesuatu hal yang lebih baik daripada ilmu atau akal. Dan tidurnya orang yang berilmu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Dan orang yang berakal, orang yang berilmu yang tidak puasa itu lebih baik daripada puasanya orang bodoh. Dan tertawanya orang yang berilmu itu lebih baik daripada menangisnya orang bodoh. Al-Imam Ahmad bin Ruslan dalam Nadhum Zubad berkata, wa kullu man bi ghairi ilmin yu'manu a'maluhu mardudatun la tukbanu. Dan setiap orang yang beramal tanpa disertai dengan ilmu maka akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berilmu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang suka beramal. Mengapa demikian? Karena beramal tanpa disertai dengan ilmu maka akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berilmu dulu baru beramal.
Contohnya belajar dulu ilmu tentang sholat, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, yang membatalkannya dan lain sebagainya tentang sholat, maka sholat kita akan sempurna. Belajar dulu ilmu tentang nikah, kaji dulu ilmu tentang rumah tangga. Bagaimana hak suami terhadap istri, bagaimana hak istri terhadap suami, baru akan menciptakan keluarga indah dan sakinah mawaddah warahmah. Coba jikalau beramal tanpa disertai dengan ilmu. Ada orang yang meninggal, terus dia menyolatkannya. Ada orang yang bertanya, "Pak, kenapa Bapak menyolatkan mayit dengan memakai ruku dan sujud?" "Iya Pak, saya menyolatkan mayit dengan memakai sujud dan ruku." Karena dia ketika di dunianya melakukan dosa. Itu ciri orang yang beramal tanpa menggunakan ilmu. Jadi berilmu dulu baru beramal. Lantas bagaimana cara mendapatkan ilmu? Jangan salah kita cara mendapatkan ilmu. Di mana salah satunya untuk menempuh, untuk mencari ilmu, salah satunya di pondok pesantren. Di pondok pesantren diajarkan ilmu-ilmu yang sangat berharga, di antaranya ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tauhid, ilmu tajwid, ilmu balaghah, mantik, nahwu, sorof, dan lain sebagainya. Itu adalah ilmu-ilmu yang sangat berharga. Kenapa disebut ilmu yang sangat berharga? Karena ilmu-ilmu tersebut jarang diterapkan di pendidikan umum, jarang diterapkan di sekolah-sekolah umum, hanya berada di pondok pesantren. Ingat, seorang santri selalu mengaji setiap hari, selalu mengkaji ilmu setiap hari. Seorang santri tiap detik, tiap menit mengaji bersama para kiai. Hadirin rahimakumullah. Rasul bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi." Dari hadis tersebut mengatakan faridatun, bukan fardun. Yang maknanya faridatun itu menggunakan syigat mubalaghah, yang maknanya itu sangat dapat dipahami bahwasannya mencari ilmu itu merupakan hal yang sangat penting bagi kita. Dan yang dimaksud dengan ilmu tersebut adalah ilmu agama, berkah dan manfaat. Dijelaskan dalam Al-Quran, "Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Orang yang diberi hikmah akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Para ulama menafsirkan bahwasannya hikmah itu adalah ilmu, berkah dan bermanfaat. Guru saya Kiai Haji Dede Miftahuddin pernah berkata, seorang pencari ilmu yang sukses itu bukanlah ia orang yang mendapatkan ilmu yang sangat banyak, tetapi seorang pencari ilmu yang sukses itu ialah orang yang mendapatkan ilmu berkah dan manfaat. Bagaimana cara kita mendapatkan ilmu berkah dan manfaat? Salah satunya membersihkan hati kita, mensucikan hati kita. Karena al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Ilmu adalah cahayanya dan hati kita adalah tempatnya. Jikalau cahaya ditempatkan di tempat yang kotor, diibaratkan lampu bohlam yang kotor, maka tidak akan mengeluarkan cahaya yang sempurna. Ilmunya bisa dapat, tetapi tidak ada berkah dan manfaatnya. Imam Syafi'i berkata dalam syairnya, "Fa akhbarani bi anna ilmi nurun
wa nurullahi la yahda lil 'asi. Imam Waqi menginformasikan bahwasannya ilmu itu adalah cahaya, dan cahayanya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang maksiat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, untuk mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat di antaranya mensucikan diri kita, mensucikan hati kita dengan apa? Dengan menjauhi sifat-sifat yang dapat mengotori hati kita, dengan menjauhi sifat uzub, takabur, dan lain sebagainya yang dapat mengotori hati kita. Itu caranya mendapatkan ilmu. Dan ingat, orang yang mencari ilmu yang sukses itu ialah orang yang mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat. Hadirin rahimakumullah, semangatlah dalam mencari ilmu, seriuslah dalam mencari ilmu, karena mencari ilmu adalah hukumnya wajib untuk membangun generasi di muda-mudi, untuk membangun generasi di nusa, bangsa, dan agama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf bila ada kesalahan. Undurul maqala wala tandur man qala. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.